Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama merayakan hari Natal di dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, berikan salam dan sapaan kepada kiri kanan Bapak Ibu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Amin.
jemaat sekalian, hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menyembah Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorgamu bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang datang untuk kami, terimalah pujian kami. Dan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Teddy Hermanto. Jemaat sekalian, mari kita merespon undangan Tuhan di ibadah Natal pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dialah Raja yang datang ke dalam dunia ini untuk menegakkan pemerintahan yang kekal. Mari kita mengagungkan dan meninggikan namanya, Raja di atas segala raja. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Kau datang, di matamu anugerah. Tuh genapi nubuatan, firman lahir kedua.
yang datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus yang dikorbankan. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kristus datang untuk membawa terang, mengalahkan dosa dan maut. Mari kita tinggikan namanya. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Doa pengakuan dosa dan berita anugerah akan disampaikan oleh pendeta Hotedi. Jemaat sekalian, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu terlampau besar melebihi dunia ini. Hanya kepadamu lah kami datang. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami mengikut Engkau, jika kami boleh dipanggil menjadi orang percaya, dan hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan, mengingat karya Tuhan yang besar 2000 tahun yang lalu. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Di dalam rangka mengingat akan kasih Tuhan inilah kami juga mau datang merendahkan hati dan pikiran kami.
bahwa kami sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Tapi karena kasih-Mu yang terlampau besar untuk kami, menghujam hati kami yang paling dalam, sehingga kami tidak sanggup untuk menolak akan kasih karunia. Kasih karunia-Mu nyata untuk setiap kami yang boleh percaya di dalam nama Kristus Yesus. Dan di dalam rangka kepercayaan kepada Engkau inilah kami ingin datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang kami kerjakan dengan status kami sebagai orang Kristen. Kami mau berdoa memohon ampun Tuhan, mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami boleh menyandang Kristus di hati kami melakukan dosa di bagian yang lain. Dan hari ini, hari di mana momen satu waktu kami boleh mengingat akan kasih Tuhan yang besar, kami berdoa memohon Roh Kudus boleh meneguhkan iman kami kembali, memurnikan, melayakkan kami supaya di dalam ibadah Natal yang kami boleh jalankan bersama-sama, baik melalui nyanyian pujian yang kami boleh naikkan, dari persembahan syukur yang boleh kami berikan, dari pendengaran kami akan firman Tuhan, itu semua boleh ditopang, diberkati Tuhan, mendatangkan sarana anugerah berkat rohani untuk setiap kami. Maka Tuhan, sekali lagi kami ingin datang, membuka diri kami, Roh Kudus boleh bekerja, supaya kami boleh mengakui segala dosa pelanggaran kami secara pribadi kepadamu. Dan kami boleh menerima pengampunan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menaikkan permohonan. Amin. Terus sekalian berita anugerah pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara bersukacita hari ini? Mari kita naikkan pujian sukacita dan syukur kita kepada Tuhan. Datang padanya, bawa pujian. Katakan Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sorak kemenangan. Katakan Gloria. Saudara masih kurang sukacita memuji Tuhan, ayo dirangkul saudara. Katakan ayo kita nyanyi Gloria.
Biarlah Tuhan senang atas gereja yang memuji namanya. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Kalah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. dimuliakanlah Engkau Tuhan atas puji-pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita menyambut berita firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama berkata, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari hari ini kita biarkan firman Allah itu kembali menyapa setiap kita, mengubah hidup kita, menguatkan jalan panggilan kita. Mari kita sama-sama pujikan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dialah Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Apakah masih ada keselamatan dari segala pergumulan kami?
apa kami benar-benar akan selamat? Ini buat Bapak untuk melancarkan usaha dan berkas-berkas saya. Soalnya ada yang bilang Ade bawa obat-obatan kayak ayah. Profil ibu tidak cocok dengan value kami. Kenapa ya hidup sekarang kayak gini? Tapi yang paling kutunggu itu harapan. Fenomena alam. Tapi masa iya alam membakar dirinya sendiri? Saya hanya butuh kesempatan. Saya masih ingin membiayai sekolah anak-anak saya, tapi dengan kondisi seperti ini, harapan untuk bangkit lagi rasanya sangat jauh. Akhirnya, kami dapat keselamatan itu. Yes, keterima kerja akhirnya. Ya Tuhan.
Tapi apakah ini keselamatan yang sebenarnya? Dari manakah keselamatan ini berasal? Apa benar dari usaha kami atau dari orang di sekitar kami? Apa kami sekarang benar-benar selamat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon Roh Kudus boleh bekerja di tengah pembacaan dan pemberitaan uraian kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau turun dari surga untuk menyelamatkan kami. Dan setiap kami yang dahulu tidak pernah mengenal kebenaran, tidak tahu jalan keselamatan, tapi kami boleh mengenal keselamatan oleh karena Engkau datang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus yang boleh berinisiatif memperkenalkan diri kepada kami. Sehingga kami yang boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh mengalami yang namanya anugerah keselamatan hidup yang kekal. Engkau adalah Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Acap kali kehidupan kami yang kami jalani adalah kehidupan yang membingungkan. Kehidupan yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Tapi karena kami punya Allah yang pasti, Allah yang benar, Allah yang setia, Engkau menuntun kami supaya kami boleh tetap berjalan menuju jalan keselamatan bersama dengan Kristus Sang Gembala Agung. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami boleh mengenal keselamatan lewat pribadi Yesus Kristus, biarlah di momen Natal yang boleh kami selenggarakan bersama-sama di tempat ini, kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Kristus, boleh diperkenalkan kepada Kristus oleh Roh Kudus. Dan kami yang sudah mengenal Kristus, boleh dikuatkan, boleh diperbaharui iman kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami bukan hanya telinga yang bisa mendengar, tetapi juga hati dan pikiran kami yang mau dan dimampukan untuk mendengarkan kebenaran dari firman. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kita bersyukur kalau dari segala kegiatan yang sedang atau yang sudah kita kerjakan selama ini, kita punya kesempatan untuk merespon undangan Tuhan untuk datang merayakan, mengingat akan kasih Tuhan yang besar lewat hari Natal di hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita di hari Natal ini kita akan bersama-sama diyakinkan oleh kitab suci tentang keselamatan bagi yang percaya. Yang saya landaskan dari Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ke-12. Mari kita buka Lukas 2 ayat 1 sampai ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya oleh seseorang yang mungkin dia bukan orang percaya, kemudian bertanya kepada kita yang adalah orang Kristen, menurut kamu sebenarnya apa sih arti Natal? Kira-kira apa jawab kita, saudara, kepada dia? Apa arti Natal yang sesungguhnya buat kita, yang kita bisa sampaikan, informasikan kepada orang yang bertanya kepada kita? Saudara, mungkin kalau yang ditanya anak-anak remaja, karena Natal itu seringkali itu sesuatu yang mendatangkan sukacita ya. Warna merah itu melambangkan sukacita, kemeriahan ya. Maka akan menjawab, Natal itu biasanya ada tukar kado, Natal itu ada pohon Natal. Natal itu biasanya ada lonceng-lonceng yang berbunyi. Tetapi apakah pernak-pernik tadi itu ada di Natal pertama? Apakah di zaman Tuhan Yesus akan dilahirkan ada pohon Natal? Ternyata tidak ada. Saudara, pohon Natal itu tradisi dari Jerman. Lalu bagaimana dengan lonceng, pernik-pernik Natal lonceng itu? Lonceng juga enggak ada. Lonceng itu baru ada di abad pencerahan. Demikian juga dengan tukar kado, saudara ya. Tukar kado itu kebiasaan kekaisaran Romawi. Saudara, sekalipun ini ketiganya tidak salah karena itu tradisi gereja dan punya kandungan teologis yang cukup baik, menjadi jendela teologis kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi pernak-pernik yang tadi yang saya sebutkan itu bukanlah pernak-pernik Natal pertama. Pernak-pernik Natal pertama justru jauh dari hal-hal yang istimewa. Apa yang kita ingat kalau kita melihat drama Natal, saudara? Ada tempat makan ternak yang bernama apa, saudara? Palungan. Ada gembala yang kalau benar-benar di setting ya, dia harus kotor, ya, harus bau. Jauh dari kondisi yang ideal, yang istimewa, saudara. Dan Natal pertama itu disetting sedemikian rupa menyulitkan. Seperti yang kita sudah dengar khotbah kemarin dari kisah Yusuf. Tetapi kalau kita melihat Natal hari ini, saudara, kita akan melihat Natal kita saat ini begitu meriah, saudara. Kalau kita datang ke mall Botanika, Pascal 23 atau PVJ, kita akan selalu lihat mall-mall itu dipenuhi dengan warna merah, hijau, dan pasti ada tulisan Christmas sale. Ya, Christmasnya, sale-nya harus ditambah Christmas. Warna dominasinya itu pasti merah, pasti hijau, saudara. Saudara, di tengah segala gemerlap, hadiah, dekorasi, dan suasana Natal, banyak orang, ada kalanya, tidak semua, memandang Natal dengan mata yang salah. Mata yang tertuju hanya kepada hadiah, makanan-makanan, perayaan-perayaan, pesta, party. Saudara, tentu saja bukan hal yang salah kalau kita mendambakan hadiah. Setiap kita ingin diberikan hadiah. Itu manusiawi sekali. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kalau kita mendambakan hal-hal yang menarik, itu bisa kita terima, itu tidak salah. Tetapi kalau di dalam menyambut Natal, mata kita hanya tertuju. Nah, ini ada tekanan, hanya tertuju kepada hal-hal yang demikian saja.
tanpa sadar kita bisa kehilangan inti Natal yang sesungguhnya, yaitu Natal itu bicara tentang Allah yang datang sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah inti Natal. Inkarnasi adalah Natal. Natal adalah Yesus datang menjadi manusia. Inkarnasi daging. Dan melalui Lukas pasal kedua ayat 1 sampai 12, kita akan diajak oleh kitab suci untuk melihat makna Natal yang sesungguhnya. Saudara, Natal adalah ketika manusia menolak Allah. Tetapi Allah menerima manusia. Indah sekali, saudara. Natal itu selalu mendatangkan keindahan. Terus saya menduga pasangan yang baru menikah dan kemudian ia tahu istrinya hamil, itu pasti mendatangkan sukacita, saudara. Suami istri yang baru menikah itu pasti antusias, ingin mempersiapkan segala hal yang baik untuk kedatangan anak pertama mereka ke dalam dunia. Mungkin mereka akan mempersiapkan box bayinya seperti apa, mendekor kalau punya ada kamar bayi, mereka akan dekor kamar bayinya sedemikian rupa, menyiapkan popok, kebutuhan-kebutuhan untuk sang bayi kalau lahir, saudara. Ada sukacita, ada persiapan. Nah saudara, sukacita yang sama juga saya duga itu terjadi pada diri Yusuf dan Maria. Persiapan-persiapan sama juga mungkin itu terjadi. Dan mungkin pasangan yang akan segera menjadi orang tua ini juga sibuk mempersiapkan kelahiran dari bayi yang nanti akan diberikan nama Yesus. Saudara, saya membayangkan seandainya Nazaret waktu itu sudah ada mall ya, Botanika buka cabang, PVJ buka cabang, saudara ya. Wah, pasti Maria itu langsung toel Yusuf. Sup, ada toko diskon, yuk kita beli yuk. Bayi kita kan sebentar lagi mau lahir, ayo kita belanja. Pasti ada niatan ingin mempersiapkan yang terbaik untuk kedatangan sang bayi. Tetapi kalau kita baca Alkitab, sejarah menulis sepertinya kesulitan belum mau meninggalkan mereka berdua. Injil Lukas menulis pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan ini baru terjadi pertama kali. Terus semua orang termasuk Yusuf harus melakukan sensus penduduk ke kampung halamannya mereka. Dan Yusuf itu kampung halamannya di Bethlehem. Jadi Yusuf harus memboyong Maria, mendaftarkan Maria ke kampung halamannya di Bethlehem. Saudara, baru saja Yusuf Maria melewati krisis yang menimpa mereka. Sekarang sewaktu mereka sudah mulai bisa beradaptasi dengan cibiran, dengan sindiran dari tetangga-tetangga mereka yang menunjuk-nunjuk perut Maria, merendahkan Yusuf yang mau dengan Maria. Mereka sudah mulai bisa beradaptasi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah keadaan yang harus membuat mereka repot lagi. Saudara, mereka harus melakukan perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Saudara, bisa dibayangkan, saudara, betapa mereka paniknya Yusuf. Dia hanya seorang tukang kayu. Dia tidak punya kereta mungkin untuk membawai Maria. Dan bahkan kalau kita lihat itu Maria itu hanya naik keledai, dituntun oleh Yusuf. Mereka pasti kalang kabut untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi bisa pergi ke Bethlehem. Jemaat sekalian, kita bisa bayangkan betapa Yusuf dan Maria ini mungkin saat itu mengalami kebingungan, mencoba mencari cara bagaimana supaya Maria yang sedang berbadan dua ini bisa tiba dengan baik-baik saja dan melahirkan. Saudara sekalian, tahun 2008 itu saya masih kuliah di Saat Malang, itu sedang mengerjakan skripsi. Dan istri saya sedang hamil.
Nah, istri saya diprediksi itu akan melahirkan itu bulan Januari 2009. Tetapi saya ingat itu tanggal 23 Desember 2008 ketika saya lagi baru selesai kerja skripsi, main game, istri saya kok saya harus kayaknya kita harus ke rumah sakit. Ya saya sebagai pria yang belum pernah punya anak ya, belum pernah punya istri yang mengandung gitu ya. Oke, bentar tunggu, masih menyelesaikan main game. Nah, ternyata ketika tiba ke rumah sakit istri saya itu ketubannya pecah. Artinya dia harus harus melahirkan secepatnya dan prosesnya nggak bisa normal, harus sesar. Waduh, di situ saya bingung. Dokternya bilang begini, dokternya dokter Kristen. Saya masih ingat Rumah Sakit Mardi Waluyo. Ini harus cepat dikeluarkan. Harus dikeluarkan besok tanggal 24 karena 25 rumah sakit itu dokter saya juga akan libur. Jadi harus besok dikeluarkan. Kalau bisa memang dipertahankan terlebih dahulu karena kalau enggak ya jadi bisa prematur. Nah, saya itu seorang mahasiswa, saudara, hanya mengandalkan beasiswa. Bingung, saudara. Karena saya persiapan prepare-nya udah ke keluarga, nanti mungkin Hani akan melahirkan itu bulan Januari. Sedangkan kan ini harus segera diselesaikan dan sesar itu buat saya pada waktu itu bukan biaya yang murah, saudara. Saya mengalami kebingungan, saya kalang kabut, saya lagi kerja skripsi dan sebagainya, saudara. Waduh, kalut, saudara. Tapi Tuhan bekerja. Nah, saudara, saya ingin menggambarkan kemungkinan besar ini kondisi yang sama juga itu dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka mungkin sudah mempersiapkan yang terbaik supaya bayi Yesus ini bisa lahir. Tetapi mereka diinterupsi oleh masalah yang lain. Yusuf harus meninggalkan pekerjaan, mata pencahariannya sebagai tukang kayu. Dan seorang tukang kayu itu bukan seorang saudagar. Dia bukan punya perusahaan, tapi dia hanya sekedar tukang kayu dikatakan oleh Alkitab. Jadi bisa kita bayangkan betapa beratnya perjuangan mereka harus ke Bethlehem. Dan konon katanya Nazaret ke Bethlehem itu 150 km jaraknya. Terus kira-kira tahu nggak saudara, 150 km itu dari Bandung itu kemana ya? Ke Jakarta? Bisa? Mungkin ke Jakarta ya 150 km, itu juga kalau lewat tol saudara ya. Tetapi kita tahu Nazaret ke Bethlehem itu bukan dataran yang sejajar. Bethlehem itu di atas. Jadi mereka harus menanjak, mendaki. Jadi kita bisa bayangkan Yusuf harus membawa Maria yang hamil tua waktu itu. Dan kita tahu ibu-ibu yang pernah mengandung pasti sangat paham kalau seorang ibu yang hamil itu diusahakan jangan melakukan banyak pekerjaan yang berat, jangan berjalan jauh dan mendaki. Tetapi inilah yang harus dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Mereka harus mengalami banyak pergumulan di dalam membangun bahtera rumah tangga mereka. Mereka memasuki fase demi fase dengan cepat. Dan setelah akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem, ternyata masalah belum mau meninggalkan mereka. Belum selesai. Alkitab bersaksi mereka tidak punya tempat untuk menginap. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Jadi sejarah memperlihatkan itu momennya itu bentar lagi mau keluar. Mau melahirkan. Dan dikatakan ia melahirkan, memang ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibarungkan di dalam palungan. Kenapa? Kenapa harus dipalungan? Kenapa harus dibungkus oleh kain lampin? Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Jadi bukan di rumah penginapan, tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Saudara, kata rumah penginapan ini sebenarnya berbicara tempat menginap. Itu berasal dari kata Alkitab yaitu kata luma. Nah, kata luma ini punya dua pengertian. Kata luma itu artinya dia adalah guest room, kamar tamu, kamar untuk menginap kalau ada tamu datang ke rumah seseorang.
itu kataluma. Tapi kataluma juga punya pengertian public shelter, yaitu tempat untuk berteduh, tempat untuk para pelancong, turis yang mau menginap 1 malam, itu ada tempatnya, public shelters. Dan bentuknya seperti ini. Jadi rumah-rumah itu di zaman Israel kuno, di zaman Yusuf Maria hidup itu punya 2 lantai, demikian juga public shelter. Jadi kalau di atas itu untuk manusia, di bawah itu ada 1 slot, ada 1 spot untuk hewan ternak biasanya. Baik mereka hewan ternak yang ada di rumah tersebut ataupun hewan ternak yang dibawa oleh pelancong, keledai kah, kambing domba kah, dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, Bethlehem yang disebut kota roti itu dikatakan kota kecil. Makanya ada lagu kota kecil Bethlehem, itu kotanya kecil, saudara. Dan karena pada waktu itu, di waktu yang sama dan orang-orang serentak datang ke kota Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Jadi kita bisa bayangkan itu kota kecil itu penuh sesak. Karena orang serentak harus melakukan sensus. Maka sudah dipastikan pada waktu itu rumah-rumah, guest room, public shelter juga mungkin sudah penuh. Termasuk rumah kerabat Yusuf. Karena tamunya mungkin juga mau sensus dan mau menginap. Nah, saudara, karena Yusuf ini marganya Yu ya. Marganya Yusuf. Mungkin waktu itu ia cari kerabatnya, dia ingat ada sepupunya namanya Yuda. Wah, dia ketok rumahnya. Ada nggak tempat untuk menginap? Aduh, penuh, penuh. Wah, dia ingat lagi. Oh, dia punya sepupu namanya juga, Yunus. Dia datang ke rumah Yunus, sama penuh. Dia masih ingat lagi dia punya adik sepupu perempuan namanya Yuli. Pas diketok rumah Yuli juga penuh, saudara. Saudara, semua kerabat dari Yusuf rumahnya, guest roomnya penuh. Jadi bisa kita bayangkan pasangan ini sedang kebingungan, mondar-mandir, cari tempat untuk bermalam, namun tidak ada satupun tempat yang menerima mereka. Apalagi dengan kondisi Maria yang sedang hamil, itu butuh tempat yang privacy sekali. Butuh tempat yang khusus, yang pribadi. Dan mungkin mereka juga, nggak mau direpotkan oleh suara tangisan bayi. Ini momen saya ketemu saudara, orang-orang datang dari jauh, ingin kongko, ingin nggak mau keganggu. Mungkin saja, saudara. Jadi sebenarnya di manakah pada akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus, saudara? Ada kemungkinan, ada satu tafsiran yang bertanggung jawab berkata Yusuf dan Maria itu akhirnya kemungkinan menumpang di sebuah tempat di mana para pelancong bermalam, yaitu dia menginap di public shelters. Tetapi karena public shelters juga sudah penuh, ruang atas itu sudah diisi oleh orang-orang, maka yang tersisa hanya ada 1 tempat di bawah yang khusus untuk tempat penitipan ternak. Maka drama-drama Natal sering menggambarkan Yesus lahir di kandang. Karena memang Yesus lahir di tempat penitipan ternak. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria serta Yesus bayi yang segera akan lahir adalah sesuatu yang sangat ironis, bukan? Anak Allah yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa harus lahir di tempat yang tidak ideal untuk kelahiran seorang bayi manusia, yaitu di tempat di mana hewan ternak berkumpul dan di palungan, di tempat hewan ternak harus makan. Saudara, palungan tempat makan hewan ternak harus menjadi tempat berbaringnya Yesus bayi sambil dibungkus di bedong oleh kain lamping. Bukan ranjang kecil yang berhiaskan pita berwarna-warni dengan balon-balon yang indah. Bukan. Palungan. Sudah 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem orang-orang sibuk dengan kedatangan saudara-saudara satu kampung yang mau silaturahmi sambil sensus.
2000 tahun yang lalu Yesus bayi tidak punya tempat yang layak untuk kelahirannya karena dunia tidak mengenalnya. Dan apa yang dikisahkan Lukas ini kemudian oleh rekannya Yohanes ditulis, direfleksikan di Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan ia yaitu Yesus telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang berinisiatif ke tempat milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak mau menerimanya. Saudara, ini adalah apa yang dikatakan oleh Yohanes adalah refleksi dari apa yang terjadi di Natal yang pertama. Saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya dalam hati, kenapa kelahiran Yesus harus terjadi pas ada sensus? Mengapa Allah tidak bekerja sedemikian rupa mengubah waktu sensusnya itu? Kenapa harus di tahun itu? Mengapa justru sensus itu harus dilakukan waktu Maria sedang hamil tua? Dan mengapa harus pertama kali itu dilakukan? Sebelum-sebelumnya tidak dilakukan, tapi kenapa harus itu yang terjadi? Yang akhirnya membuat Yesus harus lahir bukan di sebuah kamar yang hangat dan nyaman. Saudara, keputusan Kaisar Agustus melakukan sensus bukan tidak ada di dalam kendali Tuhan. Bukan, tidak ada. Sensus yang terjadi menjadi alat yang menggenapi rencana mulia dari Tuhan. Sebab 700 tahun silam sebelum Kaisar Agustus berkuasa, firman Tuhan berkata, tetapi engkau hai Bethlehem, kata Nabi Mika, hai yang paling kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan. Dan yang namanya nubuatan bukan ramalan. Ramalan bisa gagal, nubuatan pasti terjadi. So, artinya kota kecil Bethlehem menjadi tempat kelahiran Yesus itu bukan terjadi secara kebetulan. Bukan karena diatur oleh Kaisar Agustus, tetapi Allah yang mengatur Kaisar Agustus supaya dilakukan sensus. Sehingga Yusuf yang adalah keturunan Daud harus ke Bethlehem dan Yesus lahir di kota Bethlehem, kota kelahiran Daud. Menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ratusan tahun yang lalu. Menunjukkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang kendali akan sejarah dunia ini. Pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah ini adalah proses kelahiran Yesus yang penuh dengan krisis, penuh dengan hal-hal yang menyulitkan, itu mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan Allah. Allah tahu manusia berdosa, Allah tahu manusia akan memberontak, bahkan Allah tahu, dikatakan oleh Yohanes, manusia itu akan menolak Yesus yang datang, Allah tahu. Tapi Allah tetap datang. Allah tetap setia. Dia datang. Jadi Natal adalah ketika manusia menolak Allah, tapi Allah menerima manusia. Oleh sebab itu, karena Allah mau menerima manusia, maka Natal adalah waktu untuk menerima keselamatan. Terus semua agama-agama dunia itu mengajarkan bahwa manusia itu harus bergerak naik. Manusia harus menjalankan syarat ini dan itu untuk memperoleh keselamatan. Manusia harus hidup dengan baik secara moral, manusia harus berupaya mencapai Tuhan supaya manusia bisa diterima dan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah cara kerja dunia. Tapi berbeda dengan Injil, saudara, dalam perspektif kacamata Injil, keselamatan bukan karena prestasi manusia, itu dikatakan oleh Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Keselamatan bukan karena prestasi manusia, tetapi anugerah dari Allah. Manusia tidak bisa naik, maka Allah turun. Manusia tidak bisa membayar hutang dosa yang tidak terbatas, maka yang tidak terbatas itu membatasi dirinya.
Allah memberi anugerahnya, berbelas kasihan, menghapuskan semua hutang lewat Yesus. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Kristus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi anugerah itu bukan bergerak dari bawah ke atas. Anugerah itu selalu bergerak dari atas ke bawah. Tercurah kepada kita yang tidak layak. Saudara, anugerah inilah yang dibawa oleh Yesus, dan sebelum Yesus menyampaikan langsung, itu dideklarasikan oleh malaikat dari surga kepada para gembala yang waktu itu juga dianggap sebagai orang yang tidak layak. Jangan takut, kata malaikat surga. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ini menjadi tekanan saya yang ingin saya sampaikan. Saudara, berita Natal pertama disampaikan pertama kali bukan kepada imam yang melayani di bait Allah, juga bukan kepada kalangan Farisi yang sangat pandai yang menguasai hukum Taurat, bukan. Tetapi kepada para gembala, figur sederhana yang waktu itu secara status sosial itu tidak dianggap. Mereka tidak dipercaya kesaksiannya. Kenapa? Karena para gembala suka nipu. Maka itu dipukul rata semua gembala. Walaupun tidak semua gembala seperti itu, tapi dipukul rata. Gembala mau gak mau punya status double minority. Saudara, pertanyaannya kenapa berita sukacita yang paling besar itu justru diberitakan pertama-tama kepada para gembala? Kenapa figur gembala yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa figur gembala yang dicatat dalam sejarah Alkitab yang menerima berita besar tentang keselamatan? Saudara, pertama, saudara, figur gembala itu punya makna teologis yang sangat kuat terhadap karya penebusan Kristus, terhadap kelahiran kedatangan Yesus yang akan menjadi penebus. Karena palungan itu selalu mengarah ke salib. Kota kecil Bethlehem yang disebut sebagai kota roti, bait itu dari kata rumah, lehem itu roti, jadi kota Bethlehem adalah rumah roti. Itu bukan kota biasa, saudara. Tadi kita sudah melihat itu menjadi kota yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Dan di dalam perjanjian lama, wilayah di sekitar Bethlehem itu dikenal dengan nama Migdal Eder, yang berarti menara kawanan domba. Nah, saudara, menurut tradisi para rabi Yahudi, Migdal Eder adalah tempat gembala menjaga domba-domba yang dipersiapkan secara khusus untuk dikorbankan di bait Allah di Yerusalem. Dan dari tempat inilah menurut tafsiran para rabi, mereka menafsirkan Mika 4 ayat ke-8 dikatakan, engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi Mika menubuatkan, dan ini ditafsirkan oleh para rabi, bahwa Mesias akan datang di dekat menara pengawal, dekat Bethlehem. Walaupun memang kalau kita baca Lukas itu tidak ada klaim historis yang ditulis Lukas bahwa gembala domba yang didatangi oleh malaikat itu adalah gembalanya Migdal Eder, tetapi konteks geografisnya itu dekat memang. Jadi Migdal Eder itu ada beberapa kilometer dari Bethlehem. Nah, saudara, anak domba yang lahir di sana yang dipersiapkan untuk korban itu harus tidak bercacat. Nggak boleh ada yang pincang, nggak boleh ada yang sobek sedikit kulitnya, pokoknya harus tidak bercacat. Harus sempurna. Itulah yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan untuk oleh sebab itu, supaya mereka tidak bercacat, supaya tidak terluka, dibungkus oleh kain lampin. Dibedong oleh kain lampin. Ya, maka kalau kita baca Lukas pasal
kedua, ayat ke-7 tadi saudara, Lukas dengan sengaja mengulang informasi nanti bayi yang akan ditemui itu akan dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. 2 kali diulang. Dan kalau kita membaca pengulangan 2 kali dalam kitab suci itu bukan kebetulan. Itu pasti ada intensi dari penulis supaya kita bisa memahami apa makna yang dikandung di dalamnya. Jadi Lukas dengan sengaja memang mengulang informasi ini bahwa Yesus dibungkus dengan kain lampin. Nah, saudara, kata kain lampin itu adalah kain pemungkus yang biasanya digunakan untuk membungkus atau mengikat, melindungi sesuatu yang berharga. Nah, anak domba yang lahir untuk persembahan kurban yang sering dibungkus dengan kain lampin supaya apa? Supaya tetap tidak bercacat. Agar tubuhnya tidak cacat dan tetap layak untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan palungan itu menjadi tempat sementara anak domba itu dibaringkan. Sampai kemudian nanti siap untuk dipersembahkan. Jadi ketika malaikat berkata kepada para gembala bahwa tanda Mesias, yaitu seorang bayi yang akan dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan, maka para gembala saat itu langsung mengerti maknanya. Ini bukan bayi biasa. Ini bayi yang kemudian hari diserukan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi meskipun Lukas memang tidak mencatat fakta historis tentang Migdal Eder, tapi konteks geografis dan simbol-simbol teologis yang ada menunjukkan bahwa Yesus menggenapi korban penebusan yang disampaikan oleh perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh perjanjian lama. Dan kemudian saudara sekalian, kenapa gembala? Saudara, gembala yang dicatat di Lukas 2 itu dipahami oleh banyak penafsir merupakan bayangan naratif kepada Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang dicatat di Mazmur 23. Yang oleh Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, dia mengklaim keilahiannya dengan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi gambaran anak domba yang dipersembahkan untuk keselamatan kita, dan gambaran gembala yang baik yang menyerahkan dirinya juga untuk keselamatan kita, itu menunjukkan bahwa keselamatan yang kita miliki sifatnya apa? Sifatnya pemberian. Anak domba dipersembahkan, gembala mempersembahkan diri untuk menyelamatkan kita. Sifat keselamatan adalah pemberian. Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, yang kedua, keselamatan tidak diumumkan pertama-tama kepada para imam, kepada raja, tapi kepada para gembala yang secara status sosial itu rendah. Itu menyadarkan kita atau menyatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah untuk semua kalangan. All inclusive, all include. Keselamatan yang diberikan Allah tidak memandang status sosial saudara. Kasihnya adalah kasih yang menjangkau, yang paling rendah, yang paling terpinggirkan, yang paling tidak terjangkau, yang dianggap tidak pantas, yang dianggap tidak layak, tidak ideal oleh dunia ini. Dan kasih Allah lah yang hanya kasih Allah lah yang bisa menggapainya. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang pandai, dan juga tidak ada orang yang bodoh. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Ya, maka Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi berkata, Yesus datang supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita perhatikan apa kalimatnya, tekanannya adalah
Saudara, apa tekanannya? Setiap orang. Tidak disebutkan latar belakangnya. Tidak ditanyakan rekam jejaknya. Hanya satu hal yang disebutkannya, yaitu percaya. Dan itu digambarkan oleh Lukas di akhir waktu Yesus mati. Ketika ada seorang penjahat di sebelahnya. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah kan. Perkataan ini ditopang oleh iman yang benar. Percaya. So, inilah yang juga dilakukan oleh para gembala. Mereka tidak hanya mendengar. Mereka percaya dan melangkah. Iman sejati selalu menghasilkan respon. Saudara, keselamatan ini bukan hasil usaha manusia. Keselamatan bukan karena kelayakan kita, tetapi semata-mata anugerah Allah bagi yang percaya. Percaya artinya bukan sekedar tahu. Percaya juga bukan artinya setuju. Percaya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah yang punya keselamatan. Tidak peduli latar belakang kita. Tidak peduli dosa masa lalu kita. Tidak peduli kondisi hidup kita. Siapapun yang datang kepada Yesus dengan iman akan diselamatkan. Siapapun yang datang digerakkan oleh Roh Kudus dengan iman pasti diselamatkan. Saudara, Natal adalah kisah tentang Allah yang mengaruniakan keselamatan dan tentang keselamatan yang diberikan kepada mereka yang percaya. Terang Natal telah datang dan undangan untuk menerima keselamatan tersedia bagi orang yang percaya. Tantangannya adalah, apakah saudara mau datang? Apakah saudara mau merespon undangan Tuhan? Respon itu kini ada di tangan saudara. Bolehkah anak-anaknya sebentar untuk dibawa dulu ke belakang? Silakan. Natal adalah kisah tentang Allah yang mengaruniakan keselamatan dan tentang keselamatan yang diberikan mereka yang percaya. Terang Natal telah datang dan undangan itu disampaikan kepada saudara. So, tantangannya adalah apakah saudara mau datang? Saudara mau merespon undangan Tuhan? Saudara, percaya kepada Yesus artinya bersedia bertobat, mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Iman sejati itu selalu dimulai dengan langkah mau datang kepada Yesus. Bagi jemaat yang saat ini mungkin masih ragu, apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Dengarkanlah, kalau saat ini Roh Kudus berkata, datang kepada Yesus. Terimalah undangan Yesus. Percayalah kepada Yesus. Dan bagi jemaat yang sudah percaya, yang sudah diterangi oleh Kristus, Natal adalah panggilan
untuk terus hidup di dalam Tuhan. Natal seharusnya mendorong kita, mengingatkan kita, meninggalkan dosa-dosa yang mungkin masih disembunyikan. Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam pertobatan, itulah yang dikehendaki Allah. Dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang gelap, itulah panggilan orang-orang yang sudah diterangi oleh Kristus. Datanglah kepada Kristus sekali lagi. Mintalah Roh Kudus kuatkan. Berikanlah kita kemampuan. Mohon kepada Roh Kudus. Jadikan aku saksimu ya Tuhan di tengah dunia yang gelap. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari anugerah. Kasih Allah telah dinyatakan, terang telah datang, dan keselamatan tersedia. Oleh sebab itu bagi saudara yang mungkin hari ini hadir, dan saudara sadar, disadarkan oleh Roh Kudus, saudara hidup dalam dosa, saudara jauh dari Tuhan, saudara belum pernah sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus, tapi rindu ingin punya hidup yang baru, rindu ingin berubah, rindu ingin diampuni dosa-dosanya, rindu ingin punya hidup yang kekal. Dengarkanlah suara Roh Kudus yang berkata-kata kepada saudara. Jangan keraskan hati. Datanglah pada Yesus yang lahir bagi saudara, yang mati bagi saudara, yang bangkit bagi saudara. Percayalah kepada Yesus. Akui dosa saudara. Terima pengampunan dan hiduplah dalam terang keselamatan. Dan kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus hari ini, saat ini ingin merespon undangan Tuhan, mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mau tinggalkan dosa-dosa saudara, mau terima keselamatan, silahkan taruh tangan saudara di dada saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin keluar meninggalkan kegelapan, mau datang kepada Yesus, mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup saudara, silahkan taruh tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudara yang terkasih, kalau malam ini engkau mau percaya kepada Yesus, mau menerima keselamatan darinya, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama saya. Doa ini bukan mantra, tapi ungkapan iman dari hati yang percaya. Katakanlah, Tuhan Yesus Kristus, aku datang kepadamu malam ini. Aku mengakui aku adalah orang berdosa. Aku tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Aku percaya Engkau adalah anak Allah yang lahir ke dalam dunia menjadi juru selamatku. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosaku, bangkit memberiku hidup yang baru. Aku membuka hati bagi Kristus. Undanglah Yesus, masuklah dalam hatimu. Dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Katakanlah, mulai hari ini Tuhan, aku mau percaya kepadamu, aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau, aku mau hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menerima aku apa adanya. Memberikan keselamatan sebagai anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang saat ini sudah diterangi oleh Kristus, tapi saudara acap kali memadamkan terang Kristus sehingga tidak menjadi kesaksian. Datanglah sekali lagi kepada Tuhan. Datanglah memohon kepada Roh Kudus untuk memperbaharui iman saudara. Katakanlah kepada Roh Kudus, kalau hati kami menjadi dingin, hangatkan kembali dengan kasih. Katakanlah, kalau langkah kami mulai menyimpang, arahkanlah kami kembali kepada kebenaran. Katakanlah kepada Tuhan,
Kalau kami lelah dalam perjalanan iman, kuatkanlah kami oleh pengharapan di dalam Kristus. Dan ajarkanlah kami untuk tidak hanya sekedar merayakan Natal, tetapi mau hidup dalam kuasa keselamatan setiap hari. Tuhan, biarlah terang-Mu bersinar lewat hidup kami. Lewat perkataan, lewat sikap, lewat perbuatan, hingga banyak orang boleh mengenal keselamatan di dalam Engkau melalui kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang baru percaya maupun kami yang telah lama mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk berita firman Tuhan dan pujian yang sudah didengarkan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita bangkit berdiri. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada hari Natal ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Majelis jemaat telah menyepakati bahwa persembahan Natal tahun ini saudara-saudara akan sepenuhnya diberikan kepada rekan-rekan kita khususnya di Sumatera yang terdampak bencana beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Secara tunai bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan baik yang kuning maupun yang putih. Mohon kalau Bapak Ibu memasukkan persembahan Bapak Ibu secara tunai ke dalam amplop, amplopnya itu jangan ditinggal di kursi. Tetapi nanti kita akan bawa keluar dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan di dekat pintu keluar. Atau Bapak Ibu juga bisa scan QR yang ada di belakang amplop kuning. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan penuh sukacita karena Kristus sendiri telah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu dirinya sendiri untuk kita semua. Mari kita memberikan persembahan kita dan mengiringinya dengan pujian. Yesus lahir ke dunia, beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan tekad kita untuk membagikan kabar sukacita. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih karena anugerah-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Engkau melakukan perbuatan yang ajaib, yang pikiran kami tidak bisa pahami, yang bahkan hati kami tidak bisa menyangkanya. Tetapi Engkau datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Ya Tuhan, apalah yang bisa kami berikan kepada Tuhan selain hidup kami seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya dijadikan milik Tuhan, dijadikan saksi Tuhan, dijadikan Allah Tuhan di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan dalam bentuk uang. Ini adalah tanda yang kecil akan kerinduan hati kami, supaya seluruh hidup kami bisa dipakai oleh Tuhan, dijadikan alat kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakailah bukan hanya uang kami, tetapi juga bahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Pimpin kami menjalani hari-hari hidup, setia ikut Tuhan, sampai kelak Engkau datang memerintah atas kami sebagai Raja yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Kita akan berdoa bagi setiap pihak yang mengkoordinir pemberian bantuan untuk korban bencana di Sumatera, dan juga setiap pihak yang menerimanya, baik itu pihak-pihak yang diinisiasi oleh pemerintah maupun juga swasta, gereja maupun juga lembaga sosial. Biarlah setiap bantuan yang dikumpulkan bisa disalurkan tepat guna, tidak ada penyalahgunaan, dan kiranya rekan-rekan kita yang mengalami dampak daripada bencana alam bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita buka suara. Bapa di surga, kami datang padamu, kami mau menyerahkan untuk program-program penggalangan dana ataupun bantuan-bantuan yang diberikan ke Sumatera. Kami mohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat bagi setiap orang yang mengkoordinir untuk pengumpulannya, pendistribusiannya. Kami berdoa Tuhan supaya setiap bantuan ini bisa disalurkan dengan tepat sasaran, tidak disalahgunakan. Kami secara khusus mau berdoa untuk rekan-rekan kami di Sumatera yang terdampak bencana. Kiranya Engkau sendiri memulihkan mereka. Kasih-Mu Engkau curahkan bagi mereka, pertolongan Tuhan Engkau berikan, dan mereka boleh juga mendapatkan keselamatan yang ada dalam Kristus. Kami mohon anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menaikkan doa kami kepadamu ya Allah, dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, doksologi. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus Kristus Sang Terang Dunia telah datang menerangi kita, sehingga kita boleh menjadi terang-terang dunia di tengah kegelapan dunia. Marilah, arahkanlah hatimu dan pikiranmu untuk menerima pengutusan yang disertai oleh berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memampukan kamu untuk hidup sebagai terang dan pembawa kabar sukacita di tengah dunia. Pergilah sebagai umat yang diutus, menghidupi Natal dalam kasih dan perbuatan nyata. Damai sejahtera Kristus menyertai kamu sekalian, hari ini, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk saat teduh. Saudara bersyukur pada Tuhan untuk ibadah Natal hari ini dan untuk kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, ada dua hal yang kita perlu perhatikan bersama. Yang pertama, saya mengingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dalam bentuk tunai, amplop persembahannya jangan ditinggal di kursi Bapak Ibu, tetapi nanti bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan di dekat pintu keluar. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga hari ini adalah hari Natal, tetapi hari ini masih hari Kamis Bapak Ibu. Jadi hari Minggu kita tetap ada kebaktian umum di tempat ini jam 7 pagi, 9.30 dan juga jam 4 sore. Kebaktian remaja akan bergabung dengan ibadah umum, jadi pastikan teman-teman remaja hadir beribadah bersama papa dan mama di dalam salah satu jam kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat hari Natal. Silakan memberikan salam satu dengan yang lain. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar gembira bagi sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus